Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa saja penyebab kecemasan? Yang pertama adalah faktor sosial. Timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Yang kedua, faktor keluarga. Keadaan atau kondisi yang dapat menimbulkan cemas yang terjadi dalam keluarga. Yang ketiga, faktor biologis. Otak mengandung reseptor khusus untuk benzodiazepin yang berperan penting terhadap mekanisme biologis yang berhubungan dengan cemas. Yang keempat adalah faktor dari diri sendiri, yaitu adanya konflik dari dalam antara keinginan dan lingkungan. Lalu, apa saja gejala-gejala yang dirasakan? Yang pertama adalah aspek fisik, gugup, tangan atau anggota tubuh gemetar, mudah berkeringat, mulut terasa kering, otot tegang, sulit bernafas, pusing, lemas dan mudah lelah, jantung berdebar, wajah terasa merah, sulit menelan dan terasa mulas, sampai nyeri perut bahkan bisa sampai diare. Lalu apa saja aspek psikologisnya? Yang pertama adalah gangguan emosional. Yang kedua, gangguan tidur atau kesulitan tidur. Lalu kehilangan minat dan motivasi, sensitif, sulit konsentrasi dan mudah lupa, canggung, kikuk dan koordinasi buruk, sulit membuat keputusan, kehilangan kepercayaan diri, cenderung melakukan sesuatu secara berulang-ulang, memeriksa segala sesuatu yang sudah dilakukan dan resah dan gelisah. Lalu, apa saja tipe gangguan kecemasan? Yang pertama adalah fobia spesifik. Ketakutan berlebih yang tidak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik. Selanjutnya adalah gangguan kecemasan sosial. Ketakutan tidak masuk akal dan menetap dalam waktu lama yang berhubungan dengan situasi sosial dan keberadaan orang lain. Takut akan penilaian negatif dari orang lain. Yang ketiga adalah gangguan panik. Serangan panik berkala yang tidak berhubungan dengan situasi spesifik. Yang keempat, agorafobia, kekhawatiran untuk berada di tengah tempat umum dan tidak dapat keluar atau tidak dapat menemukan bantuan saat memperoleh serangan panik. Yang kelima, gangguan cemas menyeluruh. Kecemasan terjadi terus-menerus, terlalu cemas tentang hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari dan kekhawatiran tersebut tidak terkontrol. Yang keenam adalah gangguan obsesif kompulsif. Pikiran seseorang dipenuhi dengan ide atau gagasan yang menetap dalam waktu lama dan tidak terkontrol. Dan individu dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Yang ketujuh, gangguan stres pasca trauma. Gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami atau melihat kejadian traumatis yang melibatkan kematian atau mengancam kematian diri sendiri maupun orang lain. Yang kedelapan, gangguan stres akut. Gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami atau melihat kejadian traumatis yang melibatkan kematian atau mengancam kematian diri sendiri maupun orang lain. Hanya saja durasinya lebih singkat setelah trauma. Lalu bagaimana mengatasi kecemasan? Yang pertama, berlatih berpikir positif, memulai makan makanan sehat, usahakan tidur yang cukup, rekreasi atau liburan, gunakan teknik relaksasi atau mindfulness, melakukan hobi dan berolahraga. Dan apa sarannya? Lakukan relaksasi dengan menarik nafas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Yakinkan diri bahwa Anda mampu mengatasi pemicu cemas Anda dan melatih coping skill Anda. Yang kedua, bayangkan hal yang menyenangkan bahwa semuanya pasti ada akhir dan pasti ada perubahan dari semesta. Yang ketiga, tuliskan kekhawatiran Anda ke dalam sebuah buku jurnal dan tuliskan pula cara menyenangkan untuk mengatasinya. Yang keempat, mintalah dukungan orang terdekat dengan menceritakan tentang kekhawatiran Anda. Yang keenam, segera datang ke tenaga profesional kesehatan mental seperti psikolog, psikiater, dan psikoterapis. Sumber American Psychiatric Association DSM-5, Arlington Psychiatric Publishing, dan Cring M. Johnson Abnormal Psychology. Sekian, terima kasih.